Menjadikan pengalaman hidup sebagai pelajaran dan menjalaninya dengan iman yang benar akan membawa kita kepada pemahaman yang luar biasa tentang indahnya hidup ini. Acara seputar kehidupan menolong Anda untuk menemukan hal-hal yang indah di balik apa yang Anda alami. Selamat mendengarkan. Saudara, berbeda pendapat, tentu kita mengerti arti kata ini, bahkan mungkin juga kita beberapa kali mengalaminya. Berbeda pendapat sebenarnya adalah sesuatu yang wajar, namun itu bisa menjadi tidak wajar jika hanya karena perbedaan pendapat kita tidak bisa lagi berteman, kita bahkan saling menjauhi atau bermusuhan hanya karena berbeda pendapat. Berbeda pendapat tidak selalu kamu salah dan saya yang benar atau sebaliknya. Bisa jadi dua-duanya benar hanya karena cara pandang yang berbeda. Jadi tidak harus saling menghalangi, apalagi mematikan pemikiran orang yang berbeda pendapat dengan kita hanya karena kita belum bisa menerima atau memahami perbedaan pendapat itu. Berbeda pendapat tidak sama dan tidak selalu berarti bertengkar. Sebagian kita mungkin menganggapnya dan merasa seperti bertengkar, maka tidak sedikit ada langsung mengambil keputusan untuk menjauh dan berkata, lebih baik aku menjauh daripada ribut. Padahal tidak selalu demikian. Berbeda pendapat justru bisa mempertajam, memperkaya, dan saling melengkapi pendapat satu dengan yang lain. Mengapa? Karena kita terbatas. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita pikirkan, dan orang lain yang melihat dari sisi yang berbeda. Demikian juga, ketika orang lain melihat sesuatu, ada hal-hal yang mungkin dia tidak melihatnya, namun kita bisa melihatnya. Nah, karena itu dua-duanya sebenarnya sangat bermanfaat jika dua pemikiran yang berbeda ini dijadikan satu. Kalau kita membaca dalam Mazmur 133, di situ dikatakan bahwa alangkah indahnya dan baiknya jika kita hidup rukun bersama. Dan dalam bagian akhir juga dikatakan karena di sanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Hidup bersama dengan rukun bukan berarti semua itu terjadi kalau semua sama. Tapi bisa juga dilakukan di tengah perbedaan. Kuncinya adalah kita terbuka dan dengan rendah hati bisa menerima dan mengakui perbedaan pendapat orang itu. Perbedaan pendapat selalu terjadi di mana-mana. Mengapa? Karena kita diciptakan, yang pertama, masing-masing kita diciptakan unik dan memang sudah berbeda. Di samping itu kita juga dilahirkan, dibesarkan dalam pembentukan keluarga, bahkan juga lingkungan yang berbeda, yang tentu akhirnya membuat pendapat, pandangan hidup kita bisa berbeda dengan orang lain. Sehingga hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan di dalam satu keluarga pun, saudara kembar pun bisa terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena setiap orang unik adanya. Kalau kita belajar dari Alkitab, maka kita melihat bagaimana terjadi perbedaan pendapat, misalnya dalam Perjanjian Lama, Abraham dengan Lot. Walaupun pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, namun bukan berarti permusuhan terjadi.
Kita melihat bagaimana ketika Lot sedang mengalami sesuatu yang sulit, Abraham yang menolong Lot. Ketika Lot di mana dia tinggal di Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkan oleh Tuhan, Abraham juga berjuang dalam doa syafaatnya. Mengapa? Karena dia teringat dengan Lot. Jadi perbedaan pendapat itu wajar dan jangan sampai membuat kita bermusuhan, apalagi tidak bisa bekerja sama, bahkan saling dendam satu sama lain. Dalam perjanjian baru pun kita melihat perbedaan pendapat yang terjadi antara Paulus dan Barnabas di dalam pelayanannya, menyikapi seorang bernama Yohanes yang juga disebut Markus. Paulus yang orangnya tegas, orangnya perfect, tidak menginginkan Yohanes Markus ini ikut dalam timnya, tetapi Barnabas tetap menerima Yohanes Markus. Sehingga akhirnya mereka masing-masing berjalan. Apakah kemudian terjadi permusuhan antara Paulus dan Barnabas karena Yohanes Markus ini? Tentu saja tidak. Karena kalau kita melihat di dalam surat-surat Paulus, khususnya dalam surat Timotius, Paulus menyampaikan kepada Timotius, jemputlah Markus karena pelayanannya berarti bagiku. Walaupun sebelumnya Paulus sempat marah kepada Yohanes Markus yang tidak disiplin, namun masalah lalu itu tidak dibawa sepanjang masa. Sebaliknya, Paulus mengatakan, jemputlah Markus karena pelayanannya sangat berarti bagiku. Saudara, hidup kita selalu ada perbedaan pendapat. Mulai dari lingkungan terkecil, itulah keluarga kita, di dalam tempat kita bekerja, bahkan juga di dalam pelayanan pun, di gereja pun, sering terjadi perbedaan pendapat. Yang dituntut adalah kedewasaan untuk bisa belajar menerima, melihat perbedaan pendapat yang tidak selalu dan tidak sama dengan bertengkar. Namun bagaimana perbedaan pendapat itu justru untuk saling memperlengkapi, saling memperkaya, bahkan memajukan pekerjaan Tuhan. Karena itu sangat penting dibutuhkan kedewasaan. Salah satu tips yang perlu kita belajar adalah ketika pendapat kita tidak diterima dan pendapat orang lain diterima, jangan langsung kita berkata atau berpendapat bahwa saya tidak dihargai lagi, tapi berilah kesempatan kepada pendapat tersebut untuk dilakukan dan tentu nanti ada evaluasi. Jika berhasil dilanjutkan, jika tidak berhasil, maka kita bisa mengajukan pendapat kita lagi untuk dilaksanakan. Semuanya sekali lagi untuk saling melengkapi, untuk kebaikan kita bersama. Karena dengan sikap yang terbuka dengan rendah hati, maka terciptalah hidup rukun bersama dan disitulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah sikap Anda selama ini di tengah perbedaan pendapat? Mari, jangan langsung kita asosiasikan atau asumsikan perbedaan pendapat seolah-olah bertengkar. Tidak selalu. Tidak selalu juga berbeda pendapat berarti saya benar, dia salah, atau dia benar, saya salah. Tidak selalu. Bisa jadi kedua-duanya benar. Cobalah untuk belajar mengerti, menerima, menghargai, semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua terus makin maju di tengah perbedaan yang justru memperkaya hidup saudara dan saya sebagai tubuh Kristus untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.